Sabrina Putri, saya dari Universitas Trilogi ingin menjelaskan tentang bukti audit untuk memenuhi tugas pengauditan. Pengertian bukti audit menurut SA 500 yaitu informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Lalu, bukti audit mencakup baik informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan maupun informasi lainnya. Selain pengertian dari SA 500, ada juga pengertian lainnya. Salah satunya, bukti audit adalah segala informasi yang digunakan oleh auditor untuk membuktikan apakah informasi tersebut sudah sesuai dengan kriteria tertentu. Dan untuk memperoleh bukti audit yang berkualitas itu sangatlah penting untuk mencapai tujuan audit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor seputar kelayakan bukti audit, yaitu ada 4 faktor. Faktor yang pertama yaitu ada pertimbangan profesional, yaitu di mana probabilitas seorang auditor untuk menemukan dan melaporkan penyelewengan dalam sistem akuntansi klien. Faktor yang kedua yaitu integritas manajemen, di mana sikap kejujuran pihak manajemen perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan. Pada faktor yang ketiga yaitu ada kepemilikan publik versus terbatas. Maksudnya di sini itu adalah suatu jenis perubahan, apakah perubahan tersebut termasuk ke dalam perubahan perusahaan terbatas atau perusahaan terbuka. Faktor yang keempat itu ada kondisi keuangan, di mana perusahaan menunjukkan keuangan mereka dalam keadaan untung atau dalam keadaan rugi. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik bukti audit dan SA 500 para 6. Terlebih dahulu saya akan jelaskan mengenai SA 500 para 6 yang berbunyi auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi yang tepat untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Maksudnya di sini adalah seorang auditor harus mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar untuk mendukung opini yang diberikan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik bukti audit. Karakteristik bukti audit itu sendiri ada 4. Yang pertama itu karakteristik ketepatan waktu. Maksudnya di sini jika sebuah bukti audit dipandang secara tepat, maka memudahkan seorang auditor untuk meyakinkan bahwa laporan tersebut disajikan secara wajar. Lalu karakteristik yang kedua yaitu ada relevansi bukti.
di mana terkadang relevansi bukti sesuai dengan tujuan audit, akan tetapi ada bukti audit yang tidak relevansi dengan tujuan yang lainnya. Lalu ada karakteristik yang ketiga, yaitu reliabilitas bukti, di mana sejauh mana bukti audit ini dapat dipercaya. Maksudnya di sini adalah jika semakin tingkat reliabilitasnya tinggi, maka keyakinan seorang auditor bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar. Reliabilitas pun mempunyai karakteristiknya tersendiri, yaitu ada 6. Yang pertama itu independensi pembuatan bukti. Yang kedua itu efektivitas pengendalian internal klien. Yang ketiga ini adalah pengetahuan langsung auditor. Yang keempat adalah kualifikasi individu pemberi informasi. Dan yang kelima ini adalah tingkat objektivitas, dan yang terakhir itu adalah ketepatan waktu. Dan pada karakteristik yang terakhir ini, yang keempat, di sini adalah kecukupan bukti. Maksud dari kecukupan bukti ini adalah kecukupan bukti berdasarkan kuantitas atau seberapa banyak bukti audit yang harus diperoleh. Jenis-jenis bukti audit. Jenis-jenis bukti audit dibagi menjadi 2, yaitu ada bukti akuntansi. Bukti akuntansi itu sendiri dibagi lagi menjadi 2, yaitu bukti yang pertama, bukti catatan akuntansi. Catatan akuntansi merupakan sumber dasar sebagai pembuatan laporan keuangan. Sebagai contoh yaitu jurnal dan sebagainya. Oleh sebab itu, catatan akuntansi digunakan oleh auditor untuk mendukung pelaporan keuangan yang diperiksa oleh auditor atau yang sedang diaudit oleh auditor. Lalu jenis yang kedua yaitu ada pengendalian internal. Bukti pengendalian internal merupakan bukti yang paling kuat untuk melaksanakan audit, karena dari kuat atau lemahnya pengendalianlah seorang auditor bisa melakukan indikator seberapa banyak bukti audit yang harus dikumpulkan. Jenis-jenis audit yang kedua yaitu bukti pendukung atau bukti penguat informasi. Bukti pendukung ini terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama ada bukti dokumenter. Bukti dokumenter merupakan bukti yang terbuat dari kertas secara tertulis atau berupa simbol atau angka. Bukti dokumenter lagi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu bukti yang dibuat pihak luar dan dikirim langsung oleh auditor. Yang kedua yaitu bukti yang dibuat pihak luar dan dikirim kepada auditor melalui klien. Yang ketiga, bukti yang dibuat dan disimpan klien. Lalu
Jenis yang kedua yaitu bukti fisik. Bukti fisik merupakan bukti yang diperoleh auditor melalui pemeriksaan fisik secara langsung. Contohnya, pemeriksaan fisik persediaan barang oleh auditor secara langsung. Bukti fisik merupakan salah satu bukti yang akurat di dalam audit. Jenis-jenis bukti audit yang ketiga yaitu ada bukti matematis. Bukti matematis merupakan bukti yang diperoleh auditor secara perhitungan langsung, seperti voting digunakan dalam penjumlahan vertikal dan cross voting digunakan dalam penjumlahan horizontal. Yang keempat, bukti rasio atau perbandingan. Bukti rasio merupakan bukti yang diperoleh auditor melalui perbandingan rasio, seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio probabilitas, quick ratio, dan sebagainya. Yang kelima, ada bukti spesialis atau surat pernyataan. Bukti spesialis merupakan bukti yang diperoleh auditor melalui sumber eksternal, seperti surat pernyataan tertulis dari teknisi ahli bangunan yang berhubungan langsung dengan klien. Yang keenam, itu ada bukti lisan. Bukti lisan merupakan bukti yang diperoleh auditor melalui objek yang dimintai bukti secara langsung. Contohnya seperti wawancara. Prosedur audit. Prosedur audit terdiri dari 7. Yang pertama adalah konfirmasi. Konfirmasi di sini adalah respon tertulis langsung dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang dimintai auditor. Maksudnya di sini adalah penyelidikan yang dilakukan auditor untuk memintai keterangan terhadap pihak ketiga untuk mendapatkan bukti yang tepat. Yang kedua yaitu ada keterangan. Keterangan di sini termasuk pencarian informasi ke pihak-pihak yang memiliki pengetahuan baik di luar entitas maupun dalam entitas. Maksudnya adalah penyelidikan yang dilakukan oleh auditor untuk memintai keterangan terhadap objek yang dianggap memiliki informasi. Prosedur bukti audit yang ketiga yaitu observasi. Observasi yaitu pengamatan prosedur atau proses yang dilakukan oleh
pihak lain. Lalu, pada prosedur audit yang keempat yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan-hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya nampak wajar. Prosedur analitis juga bisa dilakukan ke 3 kesempatan, yaitu pada perencanaan, kedua pada pengujian, yang ketiga pada penyelesaian audit. Prosedur bukti audit yang kelima yaitu inspeksi, di mana pemeriksaan auditor atas dokumen dan catatan klien yang mendukung informasi yang sudah tersaji atau telah disajikan dalam laporan keuangan. Contohnya adalah jika kita membeli barang, lalu barang tersebut yang kita beli dicatat di jurnal pembelian. Prosedur bukti audit yang keenam yaitu pelaksanaan ulang. Maksudnya di sini adalah pengulangan pekerjaan oleh auditor untuk menentukan apakah ada hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai bukti audit di dalam pemeriksaan. Prosedur bukti audit yang ke-7 yaitu perhitungan ulang. Maksudnya di sini perhitungan fisik yang dilakukan oleh auditor di dalam pemeriksaan untuk mendapatkan bukti yang tepat. Contohnya seperti pemeriksaan fisik pada persediaan akhir.